Halo, selamat pagi saudara. Selain informasi penangkapan residivis pembunuhan yang berlangsung dramatis tadi, masih ada informasi lain diantaranya ulah tak terpuji 10 pasangan parubaya yang terjaring razia saat mesum di Hotel Melati. Serta aksi 2 remaja mabuk yang justru menganiaya penagih utang. Segera kita jelang busur pagi selengkapnya. Saya Dazen Prila. Informasi pertama kami di Buser, saudara. Penangkapan seorang residivis pembunuhan di Bima, Nusa Tenggara Barat berlangsung dramatis. Pelaku baru saja menganiaya 3 pelajar dengan senjata tajam, 1 diantaranya tewas dan 2 lainnya luka parah. Pelaku akhirnya tewas dihakimi massa setelah sempat merebut senjata polisi. Upaya negosiasi antara polisi dengan Sukardin awalnya membuahkan hasil. Warga desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Bima, berusia 52 tahun itu bersedia menyerahkan senjata tajam yang ia gunakan untuk menganiaya 3 orang pelajar beberapa saat sebelumnya. Namun karena takut melihat massa yang mengepungnya, saat keluar dari rumah korban yang juga tetangganya itu, pelaku tiba-tiba merebut senjata api milik polisi. Kepanikan pun langsung melanda. Warga yang sudah terbakar emosi akhirnya menangkap pelaku dan langsung main hakim sendiri tanpa bisa dicegah. Akibat aksi massa tersebut, Sukardi pun meregang nyawa. Anggota mau melakukan evakuasi terhadap pelaku, tiba-tiba masyarakat yang banyak melakukan pelemparan ke arah pelaku dan anggota. Kemudian pelaku panik sehingga berontak dan mencabut senjatanya anggota kami, kemudian melakukan penembakan. Karena pelaku memegang senjata api, sehingga anggota yang lain melakukan tindakan untuk melumpuhkan. Sementara itu, akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku, 1 remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia, sedangkan 2 rekannya berusia 16 dan 20 tahun luka parah akibat senjata tajam. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis tersebut. Namun dugaan sementara pelaku depresi setelah 20 tahun mendekam di penjara dalam kasus pembunuhan. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saudara, diduga berbuat mesum 10 pasangan bukan suami istri di Tanah Datar, Sumatera Barat terjaring razia di sebuah hotel Melati pada Kamis siang kemarin. Ironisnya, emak-emak dan bapak-bapak itu sebagian besar sudah berusia paruh baya. Tolong kita kooperatif aja. Satu persatu kamar-kamar hotel Melati di daerah Rambatan, Tanah Datar ini didatangi petugas Satpol PP. Meski sempat menolak, sejumlah penghuni kamar hotel yang berlokasi di pinggir Danau Singkarak ini akhirnya bersedia membuka pintu. Saat digeledah, 10 pasangan tidak dapat menunjukkan dokumen pernikahan. Sebagian besar pasangan bukan suami istri ini sudah berusia di atas 45 tahun dengan beragam profesi seperti pedagang, pensiunan lembaga pemerintah, hingga aparatur sipil negara atau ASN. Mereka berasal dari sejumlah daerah seperti Padang Panjang, Solo, Padang Pariaman, dan Bukit Tinggi. Ironisnya, saat diperiksa di markas Satpol PP Tanah Datar, pasangan-pasangan mesum tersebut ternyata masing-masing sudah mempunyai suami maupun istri yang sah. Itu ada dikasih itu, dikasih untuk perbuatan asusila yang melanggar Perda 4 tahun 2010 ini. Yang jelas mereka ini setelah kita data, mereka ini tidak suami istri. Untuk memberikan efek jera, seluruh pasangan yang tertangkap ini diminta membuat surat perjanjian dan harus dijemput oleh keluarga dekat seperti suami, istri, atau orang tua masing-masing. Aldian melaporkan dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Baru saja bebas dari penjara, seorang pelaku pencurian sepeda motor di Gorontalo kembali berulah. Pelaku yang sempat berupaya kabur dari kejaran petugas akhirnya kembali dibekuk.
Upaya Kasim untuk melarikan diri dihentikan polisi di Jalan Limboto, kawasan Telaga, Kecamatan Tilangmo, Gorontalo. Residivis kasus pencurian sepeda motor ini ditangkap karena kembali berulah usai keluar dari penjara. Bahkan sepeda motor yang dikendarai pelaku saat dibekuk ini juga merupakan hasil curian. Salah seorang warga mengenali ciri-ciri motor yang hilang pada hari sebelumnya. Iya, terus saya lihat begini, baru Anda lihat ada orang di situ. Jangan putar dia balik. Ini lihat kamar itu dia. Motor pencuri. Sebenarnya, Kasim baru saja bebas dari Bui pada bulan Juli 2021 lalu. Namun selama 3 bulan menghirup udara bebas, ternyata ia sudah berulang kali melakukan aksi serupa. Yang dibawa oleh pelaku sejumlah barang bukti seperti kunci T dan perlengkapan lainnya yang untuk membantu melakukan tindak pidana pencurian motor tersebut. Ditangkapnya di mana? Pelaku diamankan oleh tim opsional di wilayah Kecamatan Limboto. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Diduga jadi korban begal, seorang pengendara ojek online di Medan, Sumatera Utara ditemukan tewas dengan luka senjata tajam pada Kamis dini hari kemarin. Motor dan uang korban raib digasak pelaku. Isak tangis keluarga Zainal Silitonga tak terbendung saat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara Kamis siang. Mereka tak menyangka pengendara ojek online berusia 31 tahun itu tewas setelah menjadi korban begal. Zainal ditemukan tewas tak bernyawa di Jalan Ring Road Medan Sunggal pada Kamis dini hari. Sejumlah barang berharga milik korban seperti sepeda motor dan uang tunai juga hilang. Tak hanya kerabat, puluhan rekan sesama pengemudi ojol juga berdatangan untuk menunggu proses autopsi korban. Mereka berharap polisi bisa segera menemukan pelaku. Kami nggak ada menduga dia itu punya musuh karena dia orangnya baik, sama teman-temannya dia baik. Dan saya nggak percaya dia itu punya musuh. Selama saya kakak dia, selama dia hidup saya kakaknya kandung, saya belum pernah dengar dia punya musuh dari sekolah. Sampai sekarang belum pernah dengar musuh. Saat ini penyidik terus bekerja. Mereka mencari tahu faktor penyebab kematian serta memeriksa beberapa orang saksi untuk mengetahui kronologis secara lengkap dari laporan yang kita terima. Usai diautopsi, Kamis petang, jasad korban langsung dibawa ke kampung halamannya di Kecamatan Sipahutan, Tapanuli Utara, untuk dimakamkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Bukannya membayar saat ditagih utang, 2 remaja mabuk justru menganiaya sang pemberi pinjaman. Apa yang selanjutnya terjadi? Sesaat lagi dalam Buser Pagi.